Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sesosok mayat pria di Jombang ditemukan membusuk di dalam kamar. Sang istri menyerahkan diri dan mengaku telah membunuh korban. Diburu sebulan, bandar narkoba bersenjata api diringkus di rumahnya di Bangkalan. Momen tahun baru penanggalan Jawa, perajin warangka keris banjir pesanan. Mayat seorang pria ditemukan membusuk di dalam rumah kontrakan di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Rabu pagi. Peristiwa ini diketahui setelah istri korban menyerahkan diri ke polisi karena mengaku telah membunuh suaminya 40 hari lalu. Suasana pagi di desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, heboh dengan kabar penemuan mayat lelaki di dalam kamar rumah kontrakannya. Kondisi mayat membusuk, terbungkus selimut, dan nyaris tak bisa dikenali. Korban adalah Lukman, warga asal desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Kapolsek Mojo Agung Kompol Yogas mengatakan fakta mengejutkan itu terungkap ketika istri korban datang ke kantor polisi dan mengaku telah membunuh suaminya dengan racun. Keesokan pagi, Kepala Desa Johowinong, Rojiun Widodo, mendobrak pintu rumah kontrakan dan menemukan mayat korban. Kades Johowinong mengatakan wanita itu mengaku telah membunuh suaminya 40 hari yang lalu dengan beracunnya. Kita ditelepon dari Polsek, karena yang bersangkutan atau pelakunya sudah menyerahkan diri ke Polres, mengaku kalau sudah membunuh suaminya, sehingga petugas Polsek tadi memastikan di TKP ternyata betul, walaupun ini rumah kosong, tapi ternyata di dalamnya ada suami Bu Fauzia tadi, Pak Lukman, sudah meninggal sekitar kurang lebih perkiraan 40 hari. Sementara tetangga korban kurang mengenal pasangan suami istri itu karena sama-sama bekerja di luar desa. Meski demikian, keduanya sempat diketahui cekcok. Setelah diidentifikasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hingga Rabu siang, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, kecelakaan beruntun melibatkan 2 sepeda motor dan 1 truk di Tulung Agung mengakibatkan 1 orang tewas di lokasi kejadian. Usai menabrak pemotor, sopir truk kabur dan kini masih dikejar polisi. Mukaroma, usia 56 tahun, tewas usai terlindas truk di Jalan Raya Simpang 3, Desa Sri Katon, Tulung Agung. Saat itu korban yang mengendarai motor bertabrakan dengan pengendara motor lain dari arah berlawanan hingga terjatuh. Tubuh korban tertabrak sebuah truk yang melaju dari arah belakang dan tidak bisa menghindarinya. Usai melindas pemotor, sopir truk justru kabur. Polisi yang sudah mengetahui ciri-ciri truk tengah melakukan pengejaran. Polisi mengimbau agar pengemudi truk segera mendatangi kantor unit Laka Satlantas Polres Tulung Agung untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Kronologinya dapat kami jelaskan bahwa salah satu kendaraan sepeda motor berjalan dari arah timur ke barat. Pada sesampainya di TKP, salah satu kendaraan sepeda motor tersebut berusaha untuk menyeberang. Jadi berusaha untuk berjalan ke arah utara. Tetapi pada saat di TKP terjadi benturan dengan salah satu kendaraan roda 2 dari arah berlawanan. Untuk kondisi korban 2 orang. Jadi untuk korban dari masing-masing pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka. Yang satu mengalami luka di kaki sebelah kanan. Dan untuk korban satunya mengalami luka berat di bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia. Korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, sedangkan seorang pemotor yang luka parah dibawa ke RSUD Tulung Agung. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung.
Ya, seorang bandar narkoba di Bangkalan yang menjadi buronan polisi akhirnya berhasil diringkus. Saat digeledah, anggota Satres Narkoba menemukan berbagai jenis narkotika serta sebuah senjata api lengkap dengan peluru aktif. Bandar narkoba yang diringkus ini sudah menjadi buronan Satres Narkoba Polres Bangkalan sejak Mei lalu. Kala itu, tersangka berinisial AB kabur lewat atap rumahnya saat disergap polisi. Kini pria 40 tahun itu tak berkutik saat polisi menggerebeknya di rumahnya, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan. Saat menggeledah rumah tersangka yang dipasangi banyak kamera CCTV, polisi juga menemukan sebuah tangga di dalam kamarnya. Sejumlah kamera pengawas CCTV yang terpasang di sudut rumah diduga digunakan tersangka untuk memantau kedatangan polisi, sehingga langsung bisa kabur lewat atap melalui tangga yang sudah disiapkan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan berbagai jenis narkotika dengan rincian 92 gram klip sabu-sabu, 53 klip ganja kering, serta 9 butir pil ekstasi siap jual. Selain itu, petugas juga menyita sebuah pistol jenis Makarov kaliber 9 mm lengkap dengan peluru aktif. Senjata api itu dibeli tersangka dari seseorang dengan harga 20 juta rupiah. 92,82 gram sabu yang mana sudah terbagi di beberapa paket, termasuk 57,48 gram ganja. Total ada sekitar 53 plastik dan juga 9 butir inek. Selain itu, dari Sat Narkoba Polres Bangkalan juga telah memperoleh senjata api yang dimiliki oleh pelaku inisial AS ini. AS kira-kira 40 tahun. Yang mana kemudian senpi tersebut diserahkan kepada Satreskrim. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi kini memburu pemasok narkoba serta penjual senjata api kepada tersangka. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Ya, jelang malam 1 Suro, perajin warangka serta jasa jamasan keris mulai kebanjiran order. Bahkan dalam sehari, jasa membuat warangka, memperbaiki dan mensucikan benda pusaka bisa mencapai ratusan buah. Penggemar atau kolektor benda pusaka Jawa, baik jenis tombak maupun keris, untuk disucikan atau dijamas meningkat setiap menjelang bulan Suro. Banyaknya kolektor atau pecinta benda pusaka yang menjamas atau memperbaiki keris seperti membuat warangka atau sarung keris maupun tombak membawa berkah bagi penyedia jasa pembuatan warangka atau jamasan keris. Watu Rohman, salah satu pembuat warangka dan penjamas pusaka di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, setiap menjelang Suro seperti saat ini, dirinya selalu kebanjiran order. Di hari biasa, ia hanya menerima pesanan membuat warangka 2 hingga 3, serta penjamasan benda pusaka tidak lebih dari 5 buah. Namun menjelang 1 Suro ini, pesanannya meningkat drastis hingga ratusan buah pusaka. Kalau prosentase hampir 3 kali lipat, Mas. Karena kalau hari biasa itu mungkin pembuatan warangka, poles warangka itu mungkin 5-10. Mendekati Suro ini alhamdulillah ada antrian atau pemesanan untuk jamasan sampai 150 buah pusaka. Dipok itu masih persiapan untuk dipoles warangkanya dan dijamasi pusakanya. Selain Jombang, mungkin dari mana saja? Selain Jombang mungkin ada rekan-rekan di Solo, Surabaya, Semarang, rekan-rekan saya juga ada. Juga banyak juga untuk bagian pelestari Tosana juga banyak juga, Mas. Jasa pembuatan atau perawatan warangka mulai dari 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara untuk pembuatan warangka baru dibanderol sesuai jenis kayu bahan warangkanya, mulai dari 100 ribu hingga 200 ribu rupiah per buah. Sedangkan untuk penjamasan atau pencucian keris dan tombak, pemilik pusaka ditarif 100 ribu hingga 200 ribu rupiah. Menjelang 1 Suro ini, order pembuatan warangka dan jamasan benda pusaka meningkat hingga 3 kali lipat. Bahkan tidak hanya dari Jombang, pelanggannya pun datang dari berbagai daerah seperti Surabaya,
Solo, dan Semarang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri panen raya kopi di kebun Kecamatan Ijen, Bondowoso. Kepada orang nomor 2 di negeri ini, petani kopi keluhkan harga pupuk yang semakin mahal. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Bondowoso. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah panen raya kopi di kebun Kalisat Jampit, Kecamatan Ijen. Tanya ikut memetik buah kopi, Wapres juga melihat langsung proses sortir serta berdialog dengan sejumlah petani di lereng pegunungan. Kepada Wakil Presiden Gibran, petani menyampaikan keluhannya, salah satunya mahalnya harga pupuk, serta meminta dukungan peralatan modern untuk meningkatkan produktivitas kopi pasca panen. Kalau harapan kami ke pemerintah itu agar kopi kami itu harganya lebih tinggi dan produktivitasnya lebih bagus lagi, Pak. Untuk dukungannya, yaitu kami tadi minta peralatan untuk pengolahan kopi, Pak, agar kopi kami itu bisa tembus pasar dunia juga, Pak. Untuk harga saat ini berapa? Kalau untuk harga saat ini masih di 15.000 per kilo cherry, Pak. Itu jenis kopi? Itu jenis kopi Arabica. Kalau selain apa? Selain cherry? Kalau selain cherry green bean-nya, Pak. Itu berapa? Itu harganya sekarang 110, Pak. 110.000. Artinya perlu dinaikkan lagi gitu ya? Perlu dinaikkan lagi, Pak. Gibran menjanjikan atensi khusus terhadap berbagai keluhan petani, sesuai yang telah diprogramkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan kopi Nusantara ke pasar global. Khusus untuk kopi ini, ya karena kopi Indonesia ini sudah mendunia, kita ini produsen kopi nomor 4 dunia, kita pastikan kualitasnya terjaga. Jadi ini sekarang PR-nya, ya hampir sama seperti tebu, beras, dan lain-lain. Pengadaan alat-alat modern, pupuk yang mudah terjangkau, bibit, ini akan kita kawal terus. Kualitas kopi Nusantara sendiri selama ini cukup diakui, salah satu yang terbaik, bahkan produktivitasnya berada di 4 besar dunia. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.